Aduh, Semangat. aduh capek kali, Mat. Aduh, Kabar. kesana. Oh. Dari tadi kita muter-muter, Mat. Kayak mananya Petamu itu ah? Udah capek kali aku dari tadi kita kesana, ngelewatin sungai, ngelewatin kebun orang, sampai dikejar-kejar orang dikira kita maling pisang. Oh capek aku lah, Mat ah. Udah, sampean itu tenang aja. Insya Allah peta ini nggak bakal bohong. Apalagi peta ini dari Pak Deku, nggak mungkin bohong. Nah, aku bukannya nggak percaya sama Pak Demu, Mat. Tapi sama Petamu itu masa kayak gitu? Pakai apa namanya itu? Google Map kan bisa, masa pakai peta kayak gitu, Mat? Tulah Bang Bering. Memang zaman udah modern, tapi kita tuh nggak boleh meninggalkan ya yang kayak gini-ginian. Oh. Berarti udah akurat itu? Insya Allah. Nah, nih ya, selain ini, kata petanya menuju ke arah matahari tenggelam sebanyak 3.000 langkah. Aduh, udah nggak jelas itu. Nanti kalau jumpa sama orang aja lah kita tanya. Udah, sampai tenang aja, nyampe insya Allah. Jadi udah kemana lagi? Matahari tenggelam, kemana? Ke laut atau sungai tenggelam itu? Rasana, yuk. Sana. Iya, yuk. Musuh ke sana nggak? Udah sana. Aduh, nah kan lu panghitung dulu tuh. 1. Wah, 4, 5, 6, 2.996, 2.997, 2.998, 2.999, 3.000. Nyampe kita Bang Biring. Iya, kalau udah mana, Men? Seharusnya sih sekitar sini Bang Biring. Allah, udah capek lah aku lah, Men, ngikut-ngikuti kau. Sini, tengok. Ini petanya. Iya. Ya ampun, ini masih ada tulisan pos Belanda. Ini peta zaman Belanda pula kau pakai. Ya udah aku bilang pakai peta modern. Jangan-jangan masjidnya udah kena bom Belanda pula. Waduh, ya juga ya. Aduh gawat iki. Peta Belanda pula dikasih padeku. Aduh, makin gak jelas aja pun kok. Semenjak samamu gak jelas sekali hidupku ah. Aduh. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Ada apa nih abang-abang? Oh Pak, betul Pak. Kami nggak mau nyuri di sini Pak. Beneran lah. Siapa pula yang nyuruh kau nyuri pun ah. Sini biar gue jelas. Gini. Kami ini lagi, sebetulnya kita ini lagi nyari Masjid Imam Syafi'i, tempat Kiai Abdullah ya kan? Iya. Oh, Masjid Imam Syafi'i. Iya. Nah itu Masjid Imam Syafi'i. Kan bener kan? Itu masjidnya. Nggak nipu petanya. Ada yang Peta bisa dibantu, padeku. Jelaskan dulu. Jadi gini, Bang. Bang atau Pak? Bang Pak. Nah, jadi kami kesini mau cari Kiai Abdullah. Kami mau belajar agama sama dia, gitu. Kiai Abdullah. Yo. Beliau sudah meninggal, wafat 15 tahun yang lalu. Udah meninggal dia. 15 tahun lalu. Dan saya adalah salah satu di antara murid beliau. Oh, muridnya. Ada yang bisa dibantu abang-abang? Gini, kami ini sebetulnya mau belajar agama. Kalau begitu yuk, lebih enak lagi kita ngobrol di dalam. Oh ya. Ya, mari. Dalamnya di mana sana ya? Lu aku jangan sini. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih bang-abang ya, supaya lebih enak ngobrol nih. Nah, kalau saya biasanya dipanggil masyarakat sini Ustadz Abu. Ustadz kan? Ustadz rupanya. Oh ya Ustadz. Saya Biring Pak Ustadz. Biring, ya. Saya Selamat. Ini namanya juga Selamat, tapi nggak bisa bawa keselamatan ini. Bawa kesesatan dari tadi. Nyampe kan? Tapi kan sesat dulu. Iya, tapi kan nyampe. Betul ini. Saat aku dari tadi dibilangin katanya kawan yang nggak baik. Sebenarnya kawan yang baik itu gimana sih? Kita berbicara tentang masalah teman yang baik, gitu ya. Jadi jelasnya teman yang baik ini, ya kalau Rasul pernah bilang,
keutamaan punya teman yang baik ini diantaranya teman yang baik itu ya dia senantiasa membawa kepada kebaikan. Itu yang pertama. Ketika bersama gitu ya, bersamanya itu bukan hanya ketika senang-senang aja, tapi juga susah dan senang bersama. Tunggu dulu, tapi ini bawa kesusahan aja dia. Iya kan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian aja dah. Iya, Sakit-sakit dulu kan seneng, sampai kan. Tapi hampir mati. Apa benar? Ah. Terus-terusan susah-susah, nggak ada senangnya gitu, nggak ada masa indahnya gitu. Ayo. Seingat aku ya ada juga walaupun Ada. sedikit. Sedikit. Ya, hitung sedikit lah itu. Ya. Susahnya. Ya mungkin sekarang masih susah, ya ke depannya kan belum tahu kan, bisa jadi tambah susah. Udah kita balik ke tema ini. Jadi kawan itu jangan cuman adanya waktu senang-senang aja. Jadi dia kriteria di antara kita tahu itu teman kita teman yang baik atau enggak. Itu bisa kita ketahui ketika kita kumpulnya itu bersama dia waktu yang bagaimana. Apakah hanya sekedar pura-pura saja? Ataukah dia adalah teman yang senantiasa mengingatkan kita, bahkan sampai kita tidak senang, tidak suka dengan ingatan dia itu, mengingatkan kita. Misalnya kita salah, diingatkan oleh teman kita, sampai seperti itu. Karena apa? Karena dia menginginkan kebaikan untuk kita. Tuh dengerin. Itu teman yang baik. Oh, berarti kalau kita ini kalau memang dia teman yang baik, dia itu mau menasihati kita gitu. Itu dia poin yang pertama. Tapi kalau misalnya segan kita gitu, Ya, tahu coba. nih, tapi segan nih. Takutnya marah dia kan, kita ingetin. Yang namanya sahabat, yang namanya teman, dia pasti ingin sahabat sejati nih kita ceritakan ya. Dia pasti ingin bukan hanya berteman di dunia, tapi juga dia ingin berteman bersahabat bersama ketika di akhirat nantinya. Mau nggak sampean teman sama aku di akhirat masuk surga yang paling tinggi? Sampean nemeni aku? Enggak kesasar lagi kan? Tenang aja. Ada peta. Iya, petanya kayak gini ya kesasar balik. Masa pula Iya juga. langkah-langkah orang Belanda kita ikuti. Jadi gini, ada keutamaan yang luar biasa ketika kita memiliki teman yang baik. Apa itu Tahu Pak apa Ustaz? itu? Apa? Tuh dengerin supaya sampai. Udah kita dengar dulu. Di antaranya teman yang baik ini tadi, dia bukan hanya baik untuk dunia kita, tapi juga baik untuk akhirat kita. Dan kita benar-benar diperintahkan oleh Rasul kita agar memperhatikan siapa teman yang kita temani. Karena Rasul kita bilang, seseorang itu bisa dilihat dari temannya. Kalau temannya itu baik, maka dia baik. Karena kecenderungan kita itu bisa akrab, bisa berteman, bisa bersahabat, itu pasti dengan orang yang sama kita gitu. Sesuai selera gitu. Sesuai selera, dia cocok sama dia. Nah, jadi kalau kita mau lihat kita itu di mana posisinya? Apakah kita berteman dengan teman yang buruk atau teman yang baik? Jadi kalau kita mau memang keinginan kita ini selama baik-baik, insya Allah kita juga cari teman yang baik gitu maksud Ustaz. Gitu dia. Karena Tapi misalnya teman kita agak-agak bandel gitu kan nggak apa-apa kita berteman sama dia. Iya agak-agak bandel, tapi aku nggak bandel loh. Enggak, bukan kau misalnya kan aku bilang gitu. Iya misalnya gitu. Ada dampak positif dan dampak negatif dalam hal memilih teman. Ketika kita berteman dengan yang baik, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya yang artinya seseorang itu ketika dia berteman dengan penjual minyak wangi, maka dia akan kecipratan bau wanginya. Baik itu karena dia diberikan, dihadiahkan sama temannya yang jual minyak wangi tadi, atau dia beli dengan minyak wangi, atau dia gara-gara dekat sama tukang minyak wangi, masuk wanginya. Itu yang pertama. Yang kedua, sedangkan orang yang berteman dengan teman yang buruk itu bagaikan berteman dengan tukang pandai besi. Hitam. Hitam. Aku bukan pandai besi, bukan itu mau. Kau pandai sekali, Mas. Gimana? Bukan pandai besi, kau pandai sekali. Insya Allah. Pandai besi itu tukang buat senjata, parang, pedang gitu kan. Jadi itu kerjaan dia itu pasti di tempat yang di mana? Panas gitu kan. Panas, penuh asap. Artinya kalau orang yang bekerja seperti ini, kita tahu bagaimana harumnya, baunya. Gitu ya. Keringat ya. Aku kan tadi kan katanya kriterianya kayak jual minyak wangi. Sabar. Aku nggak jual minyak wangi, aku pengangguran. Jadi gimana itu? Kan perumpamaan. Jadi kita lanjutkan dulu, ini belum selesai tadi pembahasannya. Jadi katakan Rasulullah, ya orang yang tukang pandai besi ini tadi, kalaulah kita tidak terkena percikan api, minimal kita kena baunya. Bau. Minimal kita dapat bau asapnya. Asap. Artinya apa? Ibro ini, pelajaran ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya berteman dengan orang yang baik
berteman dengan orang yang baik, kalaupunlah kita tidak betul-betul menjadi baik, kita keciuman bau baiknya dia. Jadi orang melihat kita, ketika kita berteman nih, misalnya Bang Biring sama Slamet ya. Bang Biring terkenal orang yang soleh. Masya Allah. Amin. Nah, dia terkenal di masyarakat orang yang soleh. Datanglah berteman Slamet sama Bang Biring. Slamet, yang seperti ini orang belum kenal. Oh, Slamet itu orang baik juga. Buktinya Biring orang yang baik. Nah, dapat harumnya berarti kan? Itu gitu dapat maksudnya. harumnya. Belum lagi manfaatnya. Si Biring karena orang yang soleh. Iya. Dia lihat ada kesalahan di temannya, di Slamet. Misalnya Slamet ini sering melalaikan waktu sholat. Ingatkan, Mat. Iya, yuk kita sholat ya, ajak kepada yang baik. Ketika Slamet melakukan kesalahan, ingatkan, Mat, ini nggak boleh. Nah, ini manfaat ketika kita berteman dengan teman yang baik. Coba bayangkan ketika kita berteman dengan teman yang buruk. Jangankan mengajak kita untuk berbuat baik, malahan kita diajak berbuat buruk. Ayo kita ke pesta, ayo kita mabuk-mabukan. Dan sebagainya. Ini dia teman yang buruk tadi. Aku kan nggak pernah ngajari sampean mabuk-mabukan kan? Kecuali pas sampean ngajak aku mabuk waktu naik angkot. Saya mabuk. Mabuk. Dia apa? Mabuk nih angkot, Ustaz. Itu mabuk juga kemana, Ustaz? Itu mabuk bukan mabuk minum ya. Itu boleh. Kukira jadi nggak boleh dari Itu angkot. biasanya sifat bawaan lahir gitu ya, Met ya. Ya dulu. Sekarang ya masih sih. Sekarang nggak mabuk, udah mual. Jadi masih banyak lagi keutamaan. Di antara keutamaan lainnya yang juga ini menjadi pertimbangan kita benar-benar mencari teman yang baik. Itu ada dalam riwayat lainnya, orang yang soleh tadinya, Iya. dia duluan masuk surga. Iya. Kemudian di surga dia cari temannya, sahabatnya. Kiranya dia tidak dapat sahabatnya. Mana temanku? Maka dia minta kepada Allah, ya Allah, mana temanku, teman dekatku waktu dunia dulu. Maka dikabarkan kepada dia bahwasanya temannya itu nggak masuk surga. Artinya di mana? Di neraka. Di neraka lah. Terang aja sampean. Kalau aku jadi- masuk surga nih, tak cariin sampean lah. Belum Nggak yakin selesai. aku. Jadi ketika dia bilang seperti itu, dia tahu bahwasanya temannya ternyata tidak masuk bersama dalam surga. Dia minta kepada Allah, ya Allah, aku tidak akan mau masuk surga kalau temanku ini tidak masuk bersamaku. Kalau gitu itu teman aja sama Ustaz ini. Ya Allah, aku mau di surga. Ya tapi kalau temanku nggak ada, kalau bisa ada, nanti doa gitu nanti sampai tenang aja. Kalau ente ya udah kuat gimana coba? Yang penting- udah sama kawanmu kau kan kamu enggak kayak gitu. nggak mau lah. Jadi di Masya sini Allah. intinya ternyata teman yang baik itu bisa memberikan syafaat. Artinya dia bisa menolong temannya yang bisa nolong gitu ya. dihukum di neraka tadi. Bisa dia minta kepada Allah, ya Allah tolong. Dia nggak mau masuk surga kalau temannya belum. Nah, artinya gitu. apa? Inilah keutamaan kita punya teman yang soleh. Tuh. Oh gitu. Cari teman yang Kalau soleh. kita sudah dapat kayak Bang Biring sama Pak Slamet ini ya, mungkin sudah teman dekat gitu ya, tahu temannya Pak Slamet ini orang yang baik, jaga ini gitu pertemanannya. Karena apa? Teman yang baik itu adalah di antara nikmat yang besar. Kenapa pula? Ya memang dia nikmat yang besar, tapi kenikmatan apa yang bisa kita ambil dari teman yang kayak dia inilah gitu ya? Enggak. Nah, dari tadi mereka kasih nikmat sampean naik bukit Mana tadi. ada nikmatnya itu? Yang tadi sampean mau berenang perkelelep kan saya Ini, bilang, ayo. mau pecah ini perut kakiku ini nih. Mau pecah. Yang sampean tadi naik bukit nggak sanggup, tarik. Enggak nikmat kalau suka lepas, gelundung sampean. Ayo. Waduh. Itu nggak betul, mana kenikmatan itu namanya? Nah, kalau di sini berarti di antara berteman itu bersahabat itu pasti ada yang namanya kurang dan lebih. Ada kekurangan dan ada kelebihan. Nah, bagaimana kita bisa bersahabat, benar-benar kita bersahabat dunia dan akhirat, kita bisa menerima ini, gitu ya. Kata Bang Biring, ya tadi selamat ada kekurangannya, di sisi kurangnya itu dicoba disempurnakan. Apa kekurangannya? Dimaklumi. Apa kekurangan dia? Coba dibantu supaya dia bisa mengobati. Gitu. Makanya tadi aku bantu sampean. Jangan marah-marah aja. Ya aku nggak marah loh Zat yo. Aku cuma ngomongnya agak sikit-sikit gitu. Itu. Tapi gini Pak Ustadz, kita ini kan sama kawan kan semua orang kita kenal gitu kan. Jadi kawan yang bagaimana yang seharusnya kan dibilang soleh kan. Tapi kadang ada dia baik, tapi dia nggak belajar agama gitu. Iya. Tapi ada yang belajar agama
Tapi lidahnya sakit pula gitu, kayak mana ya? Nyakitin lidahnya gitu. Iya ada kawanku dulu sana kan. Ya orang baik. Kok nggak sulit masuk neraka kau aja sama kita? Takut kita. Ada juga yang kayak gitu. Ada yang seperti itu. Ada. Jadi seseorang itu ilmunya itu, perilakunya itu, ilmu yang dia dapat itu seharusnya menghiasi perilakunya. Oh gitu. Jadi dia akhlaknya jadi baik itu bisa dilihat dari ilmunya. Kalau ilmunya betul-betul ilmu yang benar gitu ya, diamalkan pengamalan yang benar, dia pasti memunculkan akhlak yang baik. Tapi akhlaknya baik, bagus dia. Iya. Tapi nggak pernah sholat. Oh itu kayak mana tuh Ustaz? Ada loh. Ada seperti itu ya. Itu kayak mana pula itu? Makanya panggilan sholat itu untuk orang yang beriman. Nah jadi kita bisa tahu, kita bisa melihat teman kita itu orang yang baik atau tidaknya. Ya kalau secara johir ya, kita melihat secara johirnya, penampakannya, dia benar-benar menjaga sholat dan lima waktunya. Kemudian dia menjaga lisannya, omongannya, perkataannya. Nah kemudian dia sering ngajak kita kepada kebaikan, diajak kita untuk sholat, diajak ke pengajian, diajak untuk menghafal Al-Quran, baca Al-Quran. Sering dia nasihati, sering dia ingatkan. Kemudian dia sering menasihati kita kalau kita dalam keadaan bermasalah, artinya kita melakukan kesalahan, diingatkan. Jadi yang dia cari itu bukan rasa senang temannya aja. Oh gitu. Intinya kalau teman itu yang baik, Pak Ustadz, dia itu bukan cuman baik di mata kita gitu kan? Itu gitu. di mata Allah pun dia orang yang soleh. Benar. Oh Jadi, gitu. Loh aku kan ngajak sampean untuk datang ke Kiai Abdullah kan untuk belajar kan? Iya. Belajar agama. Oh iya betul. Berarti termasuk teman baik. ya. Walaupun ya di sana tentu ada kekurangan. Oh, gitu ya. iya. Kekurangan itu pasti sifat manusia. Setiap kita pasti punya kelemahan, kekurangan, kesalahan. Nah orang yang dia tidak bisa menerima kesalahan orang lain, kalau lebih baik deh tinggal sendiri, nggak usah sama masyarakat. Jadi Tarsan sampean ludutan. Oh enggak lah. Kan enggak semua orang sempurna kan gitu Pak Ustadz. Iya, betul. Nah kalau misalnya gini Pak Ustadz, si Fulan itu baik karena ada maunya gitu kan? Kan banyak juga. Ada Ustaz. Ada tuh. Benar, ada. Itu gimana? Apakah kita langsung menolak dia jadi teman kita tuh bagaimana? Atau kita nasihatin ya? Nah kalau nasihatin kayak mana? Jadi kan gini, teman itu sebenarnya kan ada perbedaan antara kawan, teman, sahabat. Oh ya, ini dulu gitu. Apa bedanya teman, kawan, dan sahabat ini sebelum kita jauh-jauh dulu? Masa pula beda juga? Jadi ada bedanya. Kalau kawan, itu ya mungkin ya kita bisa kalau kawan dan teman itu hampir sama. Iya. Dia itu ya yang kita bisa kumpul bareng sama dia ada sama kita ketika senang aja gitu. Artinya ya pura-pura bareng ya, dia bisa ikut. Tapi kalau sahabat, yang dikatakan sahabat, itu orang yang paling dekat dengan kita. Teman dekat, teman karib. Seperti Rasulullah. Rasulullah punya sahabat-sahabat. Yang mana apa? Yang mana mereka siap berkorban untuk Rasulullah. Kecintaan mereka kepada Rasulullah tidak diragukan lagi. Bukan hanya harta, bukan hanya tenaga, nyawa bahkan mereka korbankan untuk Rasulullah SAW. Tadi sampean hampir kelep tuh. Aku juga hampir kelep tadi nolongnya hampir. Nyawa lu. Iya. Kamu kelep dua kita nggak nyampe sini. Iya. Nah itu kalau kita sudah memiliki, kita jumpa teman atau sahabat seperti ini yang betul-betul bisa membawa kita menyelamatkan kita bukan hanya masalah urusan dunia tapi juga urusan akhirat kita. Perjuangkan dia, pertahankan dia. Jangan gara-gara kesalahan dia yang sedikit kita besar-besarkan, kita lupakan kebaikan dia yang banyak. Betul Pak Ustadz. Lalu kita tinggalkan dia Kita tinggalkan dia, kita yang rugi. Ya rugi lah ya. Rugi besar. Soalnya itu teman sedunia sesurga itu. Itu insya Allah teman sesurga. Mau kan sampean? Surga bareng aku. Iya. Jadi bersyukur punya teman seperti Selamat. Loh, sampean pilih pilih di neraka sendiri apa di surga sama saya? Ayo. Ya bagus di surga. Itu. Daripada kau sendiri di neraka. Kan bagus kita berdua ya. Itu. Bagus bareng-bareng. Bareng-bareng. Nah, juga keutamaan lainnya. Iya, Ustaz. Teman yang solih itu, ya. Dia mendoakan saudaranya. Oh, gitu. Sahabatnya walaupun tidak diketahuinya. Makanya dia baiknya bukan di depan kita aja, depan kita aja enggak. Di belakang kita dia mendoakan kita. Mendoakan kita, ambillah kita, menutup aib-aib kita gitu. Itu dia. Soalnya ada yang teman katanya tapi bongkarnya semua aib-aib gitu. Ada. Banyak. Itu bukan teman. Bukan teman. Itu teman makan teman gitu ya? Bukan ya? Iya. Nah, seperti itu. Jadi itu bukan teman makan teman, Ustaz.
teman tak berotak. Jadi itu ya, kalau kita udah jumpa teman seperti ini, jaga. Oh, Ada jaga. kalanya kita yang sedang semangat, Ya. gitu ya. Ya. Ada kalanya kita putus. Oh, gitu. Ini pentingnya, ini perlunya kita punya teman. Teman yang baik itu seperti itu. Tapi ini kita tadi ngomong teman yang baik. Nah, ini Tapi kan kita teman Ustaz. Iya. Ada baiknya lah. Tuhan. Kita udah lapar haus. Iya. Itu teman Iya, baik. iya. Udah, kita kan udah jadi teman kan. Ustadz kan soleh, pembiring ya. Insya Allah soleh. Oh. Kalau gitu, karena saya nggak masak gitu ya, kita ke warung aja lah. Kita makan. Traktir Ustadz ya, traktir ya. Ya, insya Allah. Tuh, tuh, selampu.